Jeff the Killer menghabisi setiap orang yang berhadapan dengan psikopat yang satu ini. Oh ya, bukan hanya orang biasa saja. Ternyata keluarganya pun habis di tangan orang ini. Kali ini aku akan membawakan cerita creepypasta, yang mana cerita ini sangat terkenal di internet pada tahun 2008 ke atas. Usianya diperkirakan sekitar 15-17 tahun. Ia adalah seorang remaja dengan berpenampilan seperti layaknya remaja pada umumnya. Namun ketika kecelakaan besar terjadi pada dirinya, ia memutuskan untuk menjadi psikopat sadis. Bagaimana kisahnya? Terus saksikan. Seperti namanya, Jeff the Killer. Jeff, sang pembunuh. Yang mana apabila orang mendapatkan titel dengan nama The Killer, berarti orang itu merupakan pembunuh berantai yang sangat mengerikan. Ada beberapa versi mengenai cerita tentang Jeff the Killer ini. Namun aku telah mengumpulkan dua versi dari kisah ini. Versi pertama yaitu ketika Jeff ini memutuskan untuk membersihkan kamar mandinya. Tidak sengaja Jeff terpeleset, lalu bersamaan jatuh 1 galon asam menimpa badan dan wajah Jeff ini, mengakibatkan kulit dan wajah Jeff menjadi terbakar. Akibat dari kecelakaan itu, Jeff menjadi buruk rupa. Lalu Jeff menjadi depresi dan memutuskan dirinya untuk menjadi psikopat sadis dengan cara membantai setiap orang tanpa kecuali keluarganya sendiri. Pada versi yang kedua, suatu hari Jeff beserta keluarganya ini pindah ke tempat lingkungan yang baru, yang mana lingkungan itu merupakan lingkungan elit. Jeff beserta kedua orang tuanya dan kakaknya yang bernama Liu pindah ke lingkungan sana karena pengaruh pekerjaan dari orang tuanya. Beberapa hari mereka tinggal di lingkungan sana, Jeff dan Liu menjadi korban ejekan, pelecehan, intimidasi, dan bully di sekolah. Yang paling parahnya lagi, Jeff dan Liu pernah dipalak oleh 3 orang yang tidak dikenal. Ketika itu, Jeff dan Liu didatangi oleh 3 orang ini, lalu dimintai uang kepada mereka. Terlihat mereka mengancam dengan mengeluarkan pisau dan mengacungkan kepada Jeff dan Liu. Ketiga preman ini terlihat perawakan mereka seumuran dengan Jeff. Mereka langsung bergerak dan mengambil dompet dari Liu ini dan mengantongi dompet itu di kantong mereka. Terlihat Jeff sangat murka dan marah dan mengatakan kembalikan dompet itu. Dan terlihat juga Jeff ini menantang mereka untuk berkelahi. Lalu perkelahian pun tak terelakkan antara Jeff dan ketiga preman itu. Tanpa disangka sobat, Jeff memenangkan perkelahian itu. Ia dapat membalikkan pisau itu berada ke tangan Jeff, lalu menusuk kedua orang itu dan memukul memar 1 orangnya lagi. Setelah Jeff menang, Jeff merasakan sesuatu perubahan yang sangat besar pada dirinya. Ia merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang sangat luar biasa karena ia telah melukai orang. Bahkan ketika Jeff dan Liu pulang ke rumah dan ditanyai oleh ibunya, ibunya bertanya, "Jeff, bagaimana harimu?" Jeff menjawab, ia mengatakan, hari ini merupakan hari yang sangat luar biasa. Ia merasakan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya. Nah, disinilah awal mula sifat psikopat dari Jeff ini timbul dengan sangat mengerikan. Yaitu orang akan merasakan kesenangan yang luar biasa apabila telah melukai seseorang. Ya, inilah yang dirasakan oleh Jeff. Keesokannya polisi datang ke rumah Jeff. Polisi mengatakan bahwa mereka mendapat laporan, yaitu laporan kekerasan. 2 orang telah ditusuk dan 1 telah dipukul, yang mengakibatkan memar di perutnya.
Polisi juga mengatakan bahwa polisi ini juga memiliki saksi. Ketika Jeff membantah, polisi tidak mempercayainya. Nah, beberapa saat kemudian, Liu muncul dengan sebilah pisau di tangannya. Liu mengatakan bahwa Liu lah yang mengajar ketiga orang itu. Dengan tujuan, apa yang dikatakan Liu ini adalah untuk membela si Jeff ini. Nah, akhirnya polisi membawa Liu ke kantor polisi dengan meninggalkan Jeff. Jeff bersikeras bahwa Jeff lah yang melakukan penusukan itu. Namun polisi tidak mempercayainya. Polisi lebih mempercayai Liu lalu membawanya. Lalu beberapa hari kemudian, Jeff diundang ke pesta ulang tahun. Nah, sebenarnya Jeff ini tidak ingin datang ke tempat pesta ulang tahun itu karena pikirannya saat ini sedang kacau, dan ia mengatakan bahwa ke pesta ulang tahun itu merupakan tempat-tempat bocah saja. Namun ibunya memaksanya dan menyuruhnya datang ke pesta ulang tahun itu. Akhirnya Jeff menuruti. Nah, tanpa disangka, Jeff bertemu dengan lawannya yang berhasil Jeff hajar. Nah, terlihat Jeff murka ketika bertemu dengan orang ini karena telah melaporkan dirinya beserta kakaknya di kantor polisi. Dan karena mereka lah, Liu ini ditahan di kantor polisi. Dan terlihat juga lawan dari Jeff ini juga murka karena mereka kalah dalam perkelahian sebelumnya. Ketika mereka bertemu, perkelahian pun tak terelakkan. Perkelahian barbar terjadi, terlihat mereka babak belur. Di akhir perkelahian, Jeff berlumuran pemutih dan alkohol. Nah, karena demikian, lawan si Jeff ini melemparkan korek api ke badan Jeff. Akhirnya badan Jeff menjadi terbakar. Ia dibawakan ke rumah sakit dengan luka bakar yang sangat serius di sekujur tubuhnya dan wajahnya. Setelah seminggu kemudian, Jeff dibawa pulang dengan begitu banyak perban di badan dan wajahnya. Ketika Jeff pergi ke kamar mandi, ia mencoba untuk membuka perban itu. Ketika perban telah terbuka, terlihatlah wajah Jeff dengan buruk rupa. Disitulah Jeff menjadi sedih dan depresi sekali. Lalu ia memutuskan untuk menjadikan dirinya psikopat yang sadis. Tidak main-main, Jeff lalu mengambil pisaunya dan membelah pipinya seperti tersenyum. Bisa dibilang seperti hantu Kuchisake Onna. Jeff membelah pipinya dengan tujuan ia dapat selalu tersenyum tanpa bersedih lagi. Lalu ia juga membelah kelopak matanya sobat supaya ia dapat selalu melihat wajah barunya itu dengan mata yang terbuka lebar. Setelah itu, Jeff langsung bergerak dengan cara menjadi psikopat sadis, yaitu membunuh kedua orang tuanya dengan sebilah pisau di tangannya. Lalu membunuh juga kakaknya yang bernama Liu. Jeff langsung meloncat ke kamar kakaknya yang sedang tidur, lalu membekam mulutnya, membisikkan, "Go to sleep." Tidurlah. Lalu menancapkan pisau itu. Dan kata-kata "go to sleep" menjadi kata-kata mutiara Jeff the Killer sebelum membunuh korbannya. Nah, dari sinilah Jeff mendapatkan julukan Jeff the Killer. Jeff sang pembunuh berantai. Ceritanya tidak sampai di situ saja. Jeff masih tetap berkeliaran dan mencari mangsanya apabila berjumpa. Nah, walaupun cerita dari Jeff the Killer ini merupakan creepypasta, ternyata di luaran sana banyak sekali kasus yang berkedok Jeff the Killer. Orang yang melakukan kejahatan menggunakan topeng Jeff the Killer ini. Di next video mungkin aku akan membawakan beberapa penampakan mengerikan dari orang yang berkedok Jeff the Killer ini. Kalau kalian setuju, komentar saja di bawah. Nah, bagaimana pendapat kalian sobat tentang kisah creepypasta yang sangat mengerikan? Komentar saja di bawah. Oke, aku sarankan kalian jangan meniru sifat ini ya.
See you next time and bye.